Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil. Saya 22650031. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek TI. Langsung saja. Fase definisi tujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang didapat oleh user dalam akan gaya waktu dan penyelesaian suatu proyek. Terus tiga aktivitas utama pada fase definisi. Pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek TI. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek dilaksanakan, maka orang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat mengagalkan proyek tersebut. Terus membuat proposal berupa perkiraan dalam hal perencanaan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Terus dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Terus dokumen kebutuhan biasanya meliputi satu pendahuluan, versi latar belakang, tujuan, dan berikut proyek. Dua, deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Terus kebutuhan spesifik, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Dalam kebutuhan spesifik ada dua, yaitu kebutuhan fungsional, menggambarkan fitur dan fungsi harus ada dalam sistem atau aplikasi. Dan kebutuhan non-fungsional, menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Terus glosarium, kamus istilah dan kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Lampiran bisa berupa diagram, grafik, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Terus ada yang menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user. Dokumen kebutuhan itu masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadang-kala dokumen ada digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Terus langkah-langkah dalam pembuatan dokumen. Sebelum membuat dokumen kebutuhan, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa ada yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Itu adalah beberapa hal yang dapat diperlukan. Pemahaman proyek, memahami tujuan, lingkup, dan sasaran dari proyek. Terus identifikasi pemangku kepentingan, mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Terus wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, melakukan pertemuan dan wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Terus analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar bisa membantu untuk memahami tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. Studi kelayakan. Menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Identifikasi kebutuhan awal. Mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nanti. Terus penyusunan kerangka kerja RD. Membuat outline atau kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Terus evaluasi teknologi yang diperlukan, menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk proyek. Membuat prototipe awal. Jika kemungkinan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku.
Penyusunan jadwal dan rencana. Penyusunan penyusunan kerangka kerja dengan membuat outline atau kerangka dasar KRD yang akan dibuat. Evaluasi teknologi. Ini penyusunan jadwal dan rencana kerja. Menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan atau proses berjalan lancar dan sesuai jadwal. Contoh pembahasan informasi perpustakaan, yaitu beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen. Satu, pemahaman proyek. Memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan, apakah hanya untuk meminjam dan membaca buku atau juga untuk operasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. Terus, identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengawas. Wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Melakukan pertemuan dengan perpustakaan untuk mengetahui proses kerja saat ini dan fitur apa saja yang diinginkan dalam sistem baru. Terus, analisis pasar. Meskipun ini bukan produk komersial, membandingkan dengan sistem informasi, perpustakaan universitas lain dapat memberikan fitur apa yang bisa ditambahkan. Terus, studi kelayakan. 6. Identifikasi kebutuhan awal. 7. Penyusunan kerangka kerja. 8. Evaluasi teknologi yang diperlukan. 9. Pembuatan proyek awal. Dan 10. Penyusunan jadwal dan rencana kerja. Tapi setelah semua langkah di atas lakukan dengan baik, download video dapat membuat pembuatan RT. Terus, keputusan pelaksanaan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Terus, untuk membantu pembuatan keputusan atas suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah sistem ini dibangun secara teknik. Terus, sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknis, sehingga pertanyaan-pertanyaan sejauh diubah menjadi dengan beberapa sistem dapat dibangun keuntungannya. Keputusan pelaksanaan tidak usaha atau tidak melaksanakan proyek. Dalam satu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masa teknis yang mungkin dan coba untuk memikirkan biaya dari masing-masing pelaksanaan masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau menjadi software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Terus, keputusan pelaksanaan, yaitu perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Menuju proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajemen proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh keterbatasan sumber-sumber, pengetahuan atau risiko dalam luar kekuasaannya. Mungkin itu dari saya, lebih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.